Selamat pagi anak-anak, kembali kita akan mulai pembelajaran hari ini dan kita akan mengawalinya dengan doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat yang Tuhan telah turunkan atas hidup kami sehingga kami dapat kembali hadir di tempat ini untuk kami dapat mulai pembelajaran hari ini dan aktivitas kami yang lain. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Bimbing kami Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang menjadi pembelajaran hari ini sehingga kami dapat gunakan masa depan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita akan memulai pembelajarannya, selamat tahun baru Imlek buat yang merayakannya. Terima kasih. Kita akan buka halaman 10. Kita akan memulai pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua hari ini berbicara tentang mengenal tanda tempo. Mengenal tanda tempo dan memahami ciri-ciri puisi. Tempo di dalam sebuah lagu itu adalah cepat lambatnya suatu musik atau iringan musik, di mana setiap lagu itu memiliki ciri-ciri atau memiliki tempo yang berbeda-beda sesuai dengan ciri lagu tersebut. Jika lagunya tentang kesedihan, biasa tempo yang digunakan adalah tempo yang lambat. Tempo yang lambat itu antara lain largo, adagio, grave, lento. Ya, itu biasanya dipakai untuk lagu yang bertema kesedihan, duka cita. Itu biasanya menggunakan lagu yang bertempo lambat. Kemudian untuk lagu yang bertempo cepat itu biasanya digunakan untuk lagu-lagu yang riang atau lagu-lagu yang bercirikan sukacita. Ya, ada juga lagu yang bertempo sedang, itu digunakan untuk lagu-lagu yang medium atau yang lagu-lagu yang sifatnya tidak ada di dalam keduanya. Lagu-lagu yang sifatnya umum, itu lagu temponya sedang, bisa saja berisikan tentang kesedihan ataupun sukacita, tetapi tidak secepat lagu yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu yang bertema riang. Jadi di halaman 13 itu terdapat jenis-jenis tempo. Ada largo, adagio, grave, lento, andante, andantino, moderato, allegro, moderato, allegretto, presto, vivace, rit, ritat, dan ate. Itu adalah tempo-tempo yang digunakan di dalam sebuah lagu dan kita harus menyanyikannya berdasarkan tempo tersebut. Makanya di halaman 12 terdapat yang namanya di situ ada lagu yang berjudul tik 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 bunyi hujan. Ya, itu di situ nada do sama dengan C, ketukannya 4/4. Nah, ketukannya 4/4, kemudian temponya adalah moderato. Moderato itu bisa kamu lihat sedang atau sekitar 92 sampai 104 ketuk per menit. Nah, itu termasuk golongan sedang. Ketukannya juga bisa dihitung ya. Setiap satu menit itu ada berapa ketukan. Kalau lebih dari 176 atau 192 ketuk per menit itu berarti cepat. 126 sampai 130 itu berarti cepat. Tetapi kalau temponya memiliki ketukan 92 sampai 104 ketukan dalam setiap menitnya, itu berarti tempo lagunya adalah sedang. Ya, kalian nanti dapat nyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan berdasarkan tempo yang sudah ada, moderato, ya.
coba kalian nyanyikan terus satukan. Kemudian ini untuk mengenal tempo ya, sudah. Kita akan lanjutkan untuk ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang paling penting kamu pahami adalah puisi itu di dalam setiap baris, atau dalam setiap bait. Ya, kita bahas baris dulu. Di dalam setiap baris itu memiliki rima. Rima itu adalah akhir bunyi dari setiap barisnya. Akhir bunyi, aku hanya insan biasa, berarti akhir bunyinya adalah sa. Bernaung di gedung ini untuk belajar, berarti akhir bunyinya adalah ar. Berjuang demi cita-cita, berarti akhir bunyinya a. Nah, itu namanya rima. Jadi rima itu adalah akhir bunyi dari setiap baris. Itu ciri-ciri yang pertama, memiliki rima. Rimanya bebas ya. Terus yang kedua, puisi itu setiap bait. Bait itu adalah beberapa kumpulan baris. Di dalam puisi umumnya memiliki setiap satu bait memiliki 4 baris atau 4 kalimat. Ya, 4 baris. Yang disebut dengan bait adalah kumpulan dari 4 baris, itu namanya bait. Ya, paham ya? Terus selanjutnya setiap baris, setiap bait itu biasanya terdiri dari baris yang sama atau 4 baris. Ya, tidak ada yang lebih. Jadi untuk puisi di halaman 15 itu memiliki bait berjumlah 3, sedangkan barisnya di dalam satu bait berjumlah 4. Mau bait 1, bait 2, bait 3 semuanya sama, jumlahnya sama. Ya. Nah, kan mengenal rima dalam puisi tadi. Ya, bunyi akhir vokal dalam setiap baris. Contoh, aku hanyalah insan biasa, akhir vokalnya adalah a. Bernaung di gedung ini untuk belajar, bunyi akhir vokalnya a juga, belajar. Berjuang demi cita-cita, vokalnya ke konsonan a. Perjalananku panjang dan jauh. Nah, kamu lebih jelasnya kamu pelajari atau kamu lihat halaman 16. Tuh. Ya, ada bunyi vokal atau untuk mempelajari bunyi vokal, gimana vokal tersebut akan menjelaskan tentang yang namanya rima. Ya, tentang yang namanya rima. Kalian nanti bisa jawab halaman menyanyikan. Yang pertama tugasnya adalah menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Ya. Terus tugas yang kedua menjawab pertanyaan yang ada di halaman 15. Ya. Tugas yang pertama menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dengan tempo yang benar. Yang kedua halaman 15 nomor 1 sampai 5. Terus yang tugas yang terakhir adalah kalian membaca halaman 19 metamorfosis pada hewan. Kalian garis bawahi, yang kalian garis bawahi setiap bacaan atau setiap kalimat yang kalian baca, sehingga nanti kalian bisa menemukan kumpulan-kumpulan informasi tentang metamorfosis. Nah, kalian jawab halaman 20
dua pertanyaan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah, kamu sebutkan. Oke. Nah, untuk pembelajaran kedua atau pembelajaran 2 hari ini cukup sampai di situ. Dan dikerjakan, tetap jaga kesehatannya, jaga kondisinya, dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.